Guru. Tadi ada apa? Ayo, ajarkan saya. Selesai. Hari ini saya akan terlambat ke kelas. Di mana orang-orangnya? Bagaimana dengan itu? Saya segera datang. Jadi semua terlambat. Ini sangat tidak bisa diterima. Saya harus menelepon dan bertanya kepada mereka. Maaf, guru. Ayo, berikan kepada saya. Sen Yue. Sisanya akan saya serahkan kepada kamu untuk mengurusnya. Saya harus segera pergi ke kelas. Tidak boleh membuat guru marah. Ya, Sen meninggal. Guru yang disebut oleh Yang Mulia. Sebenarnya siapa orang ini? Sampai bisa membuat Yang Mulia bertindak begitu tidak pantas. Saya juga tidak tahu. Tapi bisa membuat Yang Mulia mengakui dia sebagai guru. Pasti lebih tinggi dari kita semua. Menguasai dunia. Tinggi di luar dunia. Tidak ingin kehilangan segalanya. Jadi, tanda tangani kontrak itu. Berikan kepada saya untuk ditandatangani. Jangan mengganggu urusan saya. Yang Mulia He sudah menguasai. He Zong sudah menguasai nadi ekonomi global. Gurunya. Anda anak muda. Jika bukan karena guru yang baik, memanggil saya kembali untuk kelas. Hari ini, pasti akan membuat kalian berlumuran darah di tempat. Guru, apakah ada yang lebih tinggi dari dia? Di negara Sia masih ada sosok yang lebih kuat. Tolong batalkan untukku. Hari ini adalah hari guru saya. Pelajaran pertama semester baru. Saya harus hadir. Tuan Dokter Surgawi. Ini, apakah ini terlalu tidak menghargai? Singa Emas Internasional. Tapi itu adalah kelompok konglomerat terbesar ketiga di dunia. Ketua Singa Emas Internasional. Bahkan salah satu dari orang-orang berkuasa teratas di dunia. Tidak masalah. Sampaikan padanya. Katakan bahwa keterampilan medis saya masih perlu ditingkatkan. Harus belajar lebih lanjut untuk beberapa waktu. Mengenai penyakit ayahnya. Suatu hari saya akan datang untuk mengobatinya. Laporan. Silakan masuk semua. Siapa yang membiarkan kalian duduk? Ah. Guru, ada apa? Masih berani bertanya? Kelas pertama semester baru. Kalian semua terlambat. Apakah kalian tidak menganggap saya serius? Guru, kami tidak berani. Aku beritahu kamu. Meskipun saya adalah guru sekolah malam, tapi menerima uang sekolah kalian. Saya akan menjalankan tugas saya dengan baik. Tidak ada toleransi bagi kalian untuk bermalas-malasan di sini. Di masyarakat saat ini, tanpa pengetahuan dan pendidikan, hanya bisa terpuruk menjadi lapisan bawah masyarakat. Nanti saat kalian keluar, terima kasih Anda telah mengajari saya. Jangan bilang saya tidak mengajarkan kalian dengan baik. Iya. Mengingat kalian terlambat, pelajaran ini akan menghukum kalian semua untuk berdiri saat pelajaran. Iya. Pelajaran ini, aku tidak akan mengajarimu sesuatu yang baru. Ceritakan tentang semester lalu. Bagaimana penerapan pengetahuan kalian? Guru, trik yang kamu ajarkan padaku untuk menangkap naga. Saya sudah berlatih hingga puncaknya. Melihat ke sekeliling. Selain Anda, Guru, tidak ada lawan lagi. Jangan bicara sembarangan. Aku mengajarimu hanya beberapa teknik dasar pertahanan diri. Seperti kamu, gadis kecil ini, cukup untuk menghadapi beberapa preman. Sudah cukup. Kalau begitu, Anda bilang saja. Lagi pula, Anda adalah seorang yang benar-benar hebat. Saya hanya di tingkat dewa. Memang tidak cukup. Guru, terima kasih Anda telah mengajarkan saya pengetahuan bisnis yang mendalam. Membuat saya bisa berprestasi di dunia bisnis. Apa prestasi di dunia bisnis? Bukankah kamu sedang berjualan di pinggir jalan? Bisnis kecil. Jangan setiap hari membual. Lebih realistis sedikit. Ternyata saya adalah grup Bailong. Aset triliunan di bawah naungan. Di mata guru, hanya bisnis kecil. Sungguh memalukan. Pandangan guru terlalu tinggi. Saya lebih baik bersikap rendah hati. Zi Sueji, bagaimana denganmu? Guru, keterampilan medis saya masih perlu ditingkatkan. Saya masih perlu belajar banyak dari Anda. Kapan saya mengajarkanmu keterampilan medis? Saya melihat kamu memiliki fisik yang lemah. Mengajarkanmu beberapa pengetahuan dasar tentang patologi. Berapa kamu? Adalah kelas terburuk yang pernah saya ajar. Nilai akademis tidak memenuhi syarat. Jadi harus mengulang tahun ajaran. Semester ini, tolong serius. Nanti, saya akan mengatur ujian akhir untuk kalian. Hanya yang lulus yang bisa lulus. Ya.
Halo, hai Ye Qiu. Kamu di mana? Cepat pulang. Saya ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Saat ini saya sedang mengajar. Siswa-siswa, nanti setelah kelas kita bicarakan lagi, ya? Tidak bisa. Kembali sekarang juga. Kita bicarakan tentang perceraian. Perceraian. Kenapa harus bercerai? Tunggu sampai kamu pulang, saya akan menjelaskan lebih rinci. Tapi kalian belajar mandiri dulu ya. Saya sedang terburu-buru. Aku harus pulang sebentar. Apa yang terjadi? Kenapa ibu guru bercerai dengan guru? Sungguh aneh. Guru kami tidak hanya elegan dan ramah. Pengetahuannya sangat luas. Kekuatan dirinya bahkan setara dengan dewa. Dia adalah yang terkuat di dunia ini. Iya, seseorang seperti ini. Pasangan yang sulit didapatkan. Kenapa ibu guru ingin bercerai? Menurutku, perceraian guru adalah yang terbaik. Dengan begitu aku punya kesempatan. Ibu guru hanyalah seorang CEO wanita dari perusahaan kecil. Sama sekali tidak sebanding dengan guru. Lu Yao, Lu Ying, kamu tidak melihat guru? Tadi dia sangat kehilangan kendali. Guru sangat menghargai perasaan dan kesetiaan. Sangat menghargai pernikahan. Kamu masih saja bercanda di sini. Apa kamu berani bilang? Kamu tidak pernah jatuh hati pada guru? Aduh, sudah jam berapa ini? Kalian jangan berdebat lagi. Atau kita pergi menyelidiki dengan jelas. Ibu guru, kenapa harus bercerai dengan guru? Saya. Berapa batasannya? Apa halangan, teman? Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ini sebenarnya adalah niat baik, melakukan hal buruk. Saya membawa guru, memberi secara diam-diam, perusahaan istri guru, menginvestasikan ratusan miliar. Mungkin istri guru ini tiba-tiba memiliki kekayaan. Saya baru saja menceraikan guru saya. Ternyata seperti ini. Kalau begitu, bercerai lebih baik. Tepat untuk membuat guru melihat siapa dia. Wajah yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan. Jika memang seperti ini, maka bercerai bagi guru. Bagi dia, bukan hal yang buruk. Kalian jangan ribut. Suami istri 1 hari, 100 hari kasih sayang. Tiba-tiba bercerai. Pasti guru tidak bisa menerima di dalam hati. Kalau begitu, begini saja. Kalian belajar mandiri dulu. Saya akan pergi melihat guru terlebih dahulu. Kamu juga baik. Mengapa menghentikan teman sekelas? Biarkan saya mencoba keterampilan Anda. Jangan sekali-kali mengganggu saya. Guru ini terlalu rendah hati dan sederhana. Ya, hal sebesar perceraian ini. Bahkan tidak mau naik taksi. Harus pulang naik sepeda lagi. Tuan Agung, kamu mau kemana? Pertama, kembali ke kuil Agung. Antarkan saya ke rumah Jiang. Baik. Ayah, akhirnya kamu kembali. Xiao Ning, baiklah. Kamu musim gugur. Perjanjian perceraian ada di meja. Tanda tangani saja. Kenapa? Kenapa harus bercerai? Kenapa? Saya akan menjawab untuk Xin Yi. Karena kamu tidak layak. Karena kamu tidak memiliki kualifikasi. Karena kamu adalah lapisan bawah masyarakat. Dan Xin Yi segera akan masuk ke masyarakat kelas atas. Menjadi salah satu orang berkuasa teratas. Siapa kamu? Kenapa kamu muncul di rumah saya? Siapa dia? Dia adalah Tuan Sun dari Sun Group. Kamu yang tidak berguna. Pasti sudah pernah mendengar, kan? Keluarga Jiang kami, dengan bantuan Sun Shao, sudah mendapatkan investasi ratusan miliar dari grup Bailong. Segera akan menjadi seluruh kota Lincheng, orang kaya teratas. Dan kamu, seorang yang berpenghasilan 3.000 per bulan, sudah tidak layak untuk putri saya. Orang yang tahu situasi adalah orang yang bijak. Nak, tanda tangani surat perjanjian perceraian ini. Xin Yi mungkin akan memberimu sedikit kompensasi, agar kamu di kehidupan selanjutnya bisa berbaring tanpa khawatir. Xin Yi, hubungan kita selama bertahun-tahun. Sekarang kamu harus untuk seorang keluarga kaya dan berkuasa. Mau bercerai dariku? Ya, benar, Ye Qiu. Kamu sudah tidak bisa mengikuti langkahku. Saya akan, tapi harus mengelola perusahaan dengan nilai miliaran. Dan kamu, hanya seorang guru malam, bahkan tidak memiliki status resmi. Kamu dan aku, sudah tidak berada di kelas yang sama. Jadi, berpisahlah. Di matamu, hanya uang yang penting, ya. Kamu sibuk kesana kemari di luar. Sementara aku bekerja, sambil merawat Xiao Ning. Apa kamu lupa? Ibu dan ayah, jangan bercerai, ya. Xiao Ning, sayang, kamu kembali ke kamar dulu, ya. Aku akan bicara dengan ibumu. Tidak perlu kembali. Kamu musim gugur. Aku akui, selama bertahun-tahun ini,
Kamu telah berbuat banyak untuk keluarga Jiang kami. Memang telah memberikan banyak. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa menyewa seorang pembantu. Juga bisa dilakukan. Dan Xiao Ning. Dia tidak membutuhkan seorang ayah seorang ibu rumah tangga. Dia lebih membutuhkan seorang ayah yang membuatnya bangga. Dan kamu tidak bisa memberikannya. Benar. Saya bisa membuat Xiao Ning masuk sekolah terbaik, menikmati pendidikan terbaik, memiliki kondisi hidup terbaik. Dan kamu tidak bisa melakukan satu pun. Kamu hanya akan membuat Xiao Ning memiliki ayah sepertimu merasa rendah diri. Jadi kamu ingin bercerai dariku, dan kemudian menikahinya, kan? Benar. Sun Shao selalu mengejarku. Dan kali ini, dia benar-benar membantu kita mendapatkan investasi dari grup Zilong. Investasi ratusan miliar. Tidak peduli dari aspek mana. Dia lebih cocok daripada kamu menjadi ayah Xiao Ning. Dengan alasan apa? Saya ayah Xiao Ning. Kalian dengan alasan apa membawa dia pergi? Cukup, Ye Qiu. Lihatlah dirimu sekarang. Bagian mana yang layak menjadi ayah Xiao Ning? Tidak mampu. Jadi jangan berpura-pura kuat. Saya punya. Ye Qiu. Jika kamu punya, mengapa harus merasa tidak berdaya seperti sekarang? Jangan berpura-pura kuat lagi. Nanti yang terluka hanya akan menjadi dirimu sendiri. Hanya akan menjadi dirimu sendiri. Ini adalah cek 5 juta. Anggap saja sebagai kompensasi perceraian yang aku berikan padamu. Uang ini juga cukup untukmu hidup dengan bebas. Nanti kamu bisa mencari pasangan baru. Mulai hari ini, kita benar-benar selesai. Uang, uang, uang. Uang lagi. Anda hanya punya uang di mata Anda. Baik. Pernikahan ini, saya pergi. Tapi aku punya satu syarat lagi. Syarat, kamu masih ingin lebih. Aku katakan padamu, tidak ada jalan. 5 juta adalah uang yang tidak akan kamu dapatkan seumur hidup. Yang tidak akan kamu dapatkan meskipun bekerja seumur hidup. Jika kamu tidak berterima kasih, itu sudah cukup. Apa sikapmu ini? Yaitu, juga berarti kamu lemah hati. Memberikanmu kompensasi perceraian. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Sun saya, aku akan membuatmu pergi tanpa apa-apa. Tidak mendapatkan 1 sen pun. Mendengarkan syaratku juga tidak terlambat. Pernikahan. Saya pergi. Tapi Xiao Ning harus ikut denganku. Dia adalah putriku. Tidak mungkin. Jangan harap. Kamu musim gugur. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Xiao Ning mengikuti kamu. Jangan setiap hari makan bubur encer dan sayur asin. Sudah. Jangan buang-buang waktu dengan dia. Xin Yi. Waktunya sudah tidak awal lagi. Malam ini masih harus menandatangani kontrak investasi grup Bailong. Ini baru urusan besar. Tidak boleh ditunda. Betul-betul. Ayo pergi, Bu. Ayo. Berhenti. Kalian semua berhenti di tempat. Sampingkan. Pengawal. Halangi dia untuk saya. Kalian semua minggir. Jangan mendekat. Jangan menjadi gila. Hari ini, kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Iya. Mengambil 5 juta ini. Wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Jangan terlalu serakah dalam hidup. Istrimu bisa mengikuti Sun Shao. Itu adalah keberuntungannya. Kejar dia. Apakah ingin lebih? Secara sosial, bagaimana bisa ada kalian orang-orang ini? Luangkan waktu untuk membaca lebih banyak. Sampingkan. Saya ingin keluar. Anak ini tidak bisa diatur. Pukul dia sampai pingsan. Apakah masih ada hukum dan peraturan? Apa yang terjadi? Kenapa dia jatuh? Halo? Halo? Apakah kedua pengawal ini orang baik? Ingin membuat saya pergi, tapi tidak ingin melanggar perintah. Jadi berpura-pura telah dikalahkan oleh saya. Kamu datang untuk apa? Guru, saya penasaran tentang perceraianmu. Datang dan lihatlah. Sembarangan. Cepat kembali. Guru, kamu mau kemana? Saya pergi mencari Jiang Xinyi. Dia telah bercerai dengan saya. Tapi hak asuh Xiao Ning. Saya harus datang. Kalau begitu, saya antar kamu. Kebetulan saya punya mobil. Ini mobilmu. Dari mana asal mobil Anda? Apa ini sewa dari kamu? Sewa ini sehari pasti ratusan kan? Kalian anak muda ini, meskipun ada sedikit harta, tidak bisa menghamburkan seperti ini. Benar-benar tidak tahu betapa sulitnya kehidupan. Mati-matian menjaga muka. Buang-buang uang. Tuan dia, Xinyi, izinkan saya memperkenalkan. Ketiga orang ini adalah Direktur Utama Grup Bailong. Dia Feng. Tuan dia, ini adalah Gubernur Lingcheng kita. Naga emas melompat.
Dan juga, Guru Abadi Long Xuan. Selamat datang semuanya. Terima kasih atas perhatian. Senang bisa bertemu. Datang untuk menghadiri acara investasi keluarga Jiang kali ini. Makan malam investasi. Nona Jiang, Anda terlalu sopan. Kamu bisa membuat ayahku mengangguk. Mengeluarkan perintah secara pribadi. Meminta grup Bai Long untuk berinvestasi. Keluarga Jiang memiliki ratusan miliar. Pasti Nona Jiang. Pasti memiliki keunggulan Anda sendiri. Saya datang untuk menghadiri jamuan ini. Nona Jiang. Keluarga Jiang di masa depan akan menjadi keluarga terkemuka di Lingcheng. Sangat kaya. Saat itu, mohon dukungan lebih banyak. Saya, Gubernur Lingcheng ini. Gubernur Kim. Anda bercanda. Keluarga Jiang kami masih sangat bergantung pada Anda. Nona Jiang, anak kecil ini adalah putri Anda, kan? Benar. Dia adalah putri saya. Permisi, Guru Suci. Apakah ada masalah dengan putri saya? Putri Anda memiliki tubuh suci sejak lahir, memiliki bakat luar biasa, masa depan tidak terbatas. Jika dia menjadi murid saya, dalam 10 tahun, saya bisa membuatnya menjadi yang terbaik di negara Daxia, mengungguli seluruh generasi. Kesal dan bahagia, segera biarkan Xiao Ning menjadi murid. Guru Suci Long Xuan adalah guru suci terbaik di negara Daxia. Kekuatan yang luar biasa, memiliki kemampuan yang tidak terduga seperti dewa dan setan. Saya ikut kamu. Memberi kamu dukungan. Masa depan keluarga Jiang Anda pasti akan seperti ikan di laut, terbang tinggi dan sukses. Xiao Ning, cepat panggil guru. Jangan, saya ingin mencari ayah. Kamu ini tidak berguna. Sampai sekarang masih memikirkan ayahmu itu. Jiang Xinyi, ayah, Ye Kiao, kenapa kamu datang? Saya akan datang. Tentu saja untuk Xiao Ning. Kalian tidak berhak membawanya pergi. Kamu ini begitu terus-menerus mengganggu. Tempat ini, apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Cepat pergi dari sini. Kamu musim gugur. Apakah kamu ingin saya memalukan di depan umum? Ya, saya sudah bilang padamu. Kamu tidak bisa memberikan masa depan untuk Xiao Ning. Saya memberi kamu 3 detik. Segera hilang dari sini. Saya bisa memaafkan yang lalu. Dari segi hukum, hak asuh anak harus melalui pengadilan. Menentukan kepemilikan. Kamu tidak punya hak membawa Xiao Ning pergi tanpa izin. Ayah, saya ikut denganmu. Diam. Saya sudah memberimu muka, kan? Berani membuat keributan di sini. Apakah kamu percaya aku akan memanggil orang? Mematahkan kedua kakimu. Membuangmu keluar. Kamu berani? Seseorang datang. Patahkan kakinya. Patahkan untukku. Apakah kalian berani? Saya juga sudah berlatih. Apakah kamu masih ingat? Tinggal di rumahku. 2 bodyguard itu. Mereka sekarang sudah saya bereskan. Yang tidak takut mati bisa datang dan coba kacaukan Ye Qiu. Jangan di sini. Malu-maluin, bisa tidak? Biasanya kamu bahkan tidak berani mengusik semut. Tidak berani bergerak. Kamu harus mengganggu sekelompok orang-orang yang tidak bisa kamu ganggu. Untuk putri, aku bisa melakukan apa saja. Jangan paksa aku. Ye Kiao, kamu yang tidak berguna. Jangan malu-maluin di sini. Jangan bicara dulu. Bisakah kamu merawat Xiao Ning? Sekarang, Naga Xuan Xianxi tertarik pada Xiao Ning, ingin menjadikannya murid. Setelah itu, mencapai prestasi luar biasa. Kamu matikan harapan itu. Benar, Naga Xuan Xianxi adalah tokoh besar di negara Daxia. Mengubah tangan menjadi awan, mengubah telapak tangan menjadi hujan. Tokoh yang sangat terkenal. Bagaimana denganmu? Kamu hanyalah seorang orang dari lapisan bawah masyarakat. Apakah kamu ingin membuat putrimu kehilangan kemewahan dan kekayaan? Mengikuti kamu, menjalani hidup yang sulit. Saya tahu kalian memiliki kekuasaan dan pengaruh. Tetapi Xiao Ning sekarang hanya ingin mengikuti saya, kan? Xiao Ning, benar. Kamu musim gugur, kan? Mantan suami Nona Jiang, menantu keluarga Jiang. Kemampuan, tidak berbakat, benar-benar seorang yang tidak berguna. Seberapa besar keberanian yang kamu miliki? Begitu tidak tahu diri. Dalam acara yang begitu resmi ini, melompat-lompat. Itu urusanmu apa? Bagaimana? Apakah kamu merasa tersentuh? Bukan? Kamu juga tidak membuka matamu. Lihatlah dengan baik. Siapa di antara kalian yang ada di sini? Bukan orang-orang terhormat, orang-orang terkenal di masyarakat. Apa identitas Anda? Kamu berdiri di sini. Apakah kamu tidak merasa sangat mengganggu? Seperti seorang badut? Saya guru. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat dalam sikapmu. Apakah gurumu tidak pernah mengajarkanmu cara berinteraksi dengan orang lain? Saya bilang kamu, jangan buat saya tertawa. Apakah itu bisa? Guru, meskipun itu profesor dari universitas ternama, rektor dan profesor, di depanku, mereka hanya bisa merendahkan diri. Kamu itu siapa? Dia Sao.
Anak ini bahkan tidak dihitung sebagai guru resmi. Hanya seorang guru sekolah malam saja. Mengapa harus membuang-buang kata-kata padanya? Guru sekolah malam. Sepertinya saya terlalu menghargai kamu. Kamu bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu saya. Diam. Siapa yang mengizinkanmu? Mentor saya bersikap begitu berani.